Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 2248201116 dari kelas 6C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman video dari materi yang telah Bapak berikan, yaitu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Saya akan mempresentasikan nutraceutikal. Pengertian dan asal-usul nutraceutikal. Nutraceutikal adalah istilah yang menggambarkan makanan atau bagian dari makanan yang memiliki manfaat kesehatan spesifik, termasuk dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1980-an oleh Dr. Stephen D. Phillips. Nutraceutikal sering juga disebut sebagai makanan fungsional karena mengandung senyawa bioaktif yang memberi dampak fisiologis positif. Jenis makanan ini menjadi penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hubungan antara pola makan dan kesehatan. Peran nutraceutikal dalam kesehatan modern. Perkembangan penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung banyak dikaitkan dengan pola makan yang salah. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa makanan tertentu dapat berperan sebagai agen pencegah dan penyembuh. Contohnya, garam yang diperkaya yodium digunakan untuk mencegah gondok. Hal ini membuka jalan bagi pengembangan makanan yang mengandung senyawa aktif alami yang tidak hanya memberikan gizi tapi juga efek terapeutik. Teknologi dalam penelitian nutraceutikal. Kemajuan teknologi memungkinkan studi mendalam tentang bagaimana senyawa makanan bekerja di tingkat genetik. Penggunaan teknologi cDNA dan microarray membantu peneliti dalam memahami ekspresi gen yang diatur oleh senyawa kimia dalam makanan. Penemuan penting seperti reseptor vitamin D oleh Hassler dan Norman pada tahun 1969 menunjukkan bagaimana makanan dapat memicu respon biologis secara langsung melalui reseptor ligan dalam sel. Senyawa aktif dan pengaruhnya terhadap penyakit. Banyak senyawa dalam makanan terbukti memiliki efek farmakologis. Misalnya, theaflavin dalam teh bertindak sebagai penghambat sel kanker. Kurkumin dan asam ursolat menargetkan jalur apoptosis pada sel tumor, dan vitamin E mampu menembus sawar darah otak untuk mencegah penyakit seperti Parkinson. Kombinasi vitamin C, E, dan beta-karoten juga diketahui mampu menurunkan resiko aterosklerosis dengan mengurangi oksidasi LDL. Fitokimia sebagai komponen kunci. Fitokimia adalah senyawa kimia alami dari tanaman, terutama ditemukan pada buah dan sayuran. Mereka bukan nutrien esensial, tapi memiliki khasiat biologis yang besar, terutama sebagai antioksidan. Senyawa ini biasanya memberi warna cerah pada tanaman, karena mengandung kromofor yang mampu menyerap cahaya UV dan tampak. Karotenoid dan manfaat kesehatannya. Karotenoid adalah jenis fitokimia penting yang memberi warna merah, oranye, dan kuning pada makanan seperti wortel, tomat, dan jagung. Beta-karoten dan alfa-karoten dapat dikonversi menjadi vitamin A oleh tubuh yang penting untuk penglihatan, sistem imun, dan kesehatan kulit. Likopen yang tidak dikonversi menjadi vitamin A memiliki kekuatan antioksidan 2 kali lebih tinggi dari beta-karoten dan 10 kali lipat dari vitamin E, serta diyakini efektif dalam mencegah kanker prostat dan hati. Lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein dan zeaxanthin adalah karotenoid yang penting untuk kesehatan mata karena melindungi retina dari kerusakan akibat cahaya biru dan stres oksidatif. Keduanya banyak ditemukan dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kale. Astaxanthin, pigmen merah yang terbuat pada alga dan hewan laut seperti salmon, memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, digunakan untuk mengurangi keriput, memperbaiki kulit, dan meredakan nyeri sendi. Antioksidan dan perlindungan seluler. Antioksidan adalah senyawa yang mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Tubuh memiliki sistem antioksidan endogen seperti glutathione, dan katalase, namun juga membutuhkan asupan dari makanan seperti vitamin C, E, selenium, dan zinc. Kerusakan pangan dan perlunya pengawetan. Produk nutraceutikal berbasis makanan sangat rentan terhadap kerusakan jika tidak disimpan dengan baik. Faktor seperti tumbuhan mikroba, oksidasi, enzim, suhu, dan kelembapan dapat menurunkan kualitas pangan. Oleh karena itu, metode pengawetan seperti pemanasan, pengeringan, dan pendinginan diperlukan untuk menjaga stabilitas senyawa aktif. Standarisasi produk juga penting agar kandungan zat aktif konsisten dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.